Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Praptiani, Eva Hindayati, dan Aisyah Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pembahasan pertama yaitu penangkapan. Penangkapan didefinisikan berdasarkan KUHP pasal 1-20 yaitu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan tidak diadakan jika tersangka yang melakukan pelanggaran memenuhi panggilan. Namun, jika ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, maka pejabat yang berwenang berhak untuk melakukan penangkapan. Berdasarkan pasal 17 KUHP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Tata cara penangkapan ada 2, yaitu penangkapan tanpa surat perintah dan penangkapan dengan surat perintah. Penangkapan tanpa surat perintah bisa dilakukan oleh setiap orang dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyelidik pembantu yang terdekat berdasarkan pasal 18. Menurut pasal 1-19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana dan ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Yang kedua, ada penangkapan dengan surat perintah. Berdasarkan KUHP pasal 18 ayat 1, penangkapan dilakukan oleh petugas dengan membawa surat perintah penangkapan. Orang yang disangka melakukan tindak pidana harus diperlihatkan terlebih dahulu surat perintah penangkapannya. Isi surat penangkapan sendiri yaitu identitas tersangka berupa nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak, sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku. Yang kedua, alasan penangkapan. Yang ketiga, penjelasan singkat tentang perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. Yang keempat, tempat pemeriksaan dilakukan. Setelah penangkapan dilakukan, salinan surat perintah penangkapan harus segera diberikan kepada keluarga tersangka. Jadi penahanan terdefinisikan dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu menahan seseorang berarti orang itu diduga telah melakukan salah satu tindak pidana yang ada dalam ketentuan pasal ini. Dalam jenis dan waktu penahanan pun ada masing-masing terdapat dalam, yaitu jenis penahanan terdapat dalam pasal 22 KUHP. Yang pertama, penahanan rumah tahanan negara. Jadi dalam ayat 1 dinyatakan bahwa selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan atau rutan, di rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain. Yang kedua, mengenai penahanan rumah. Jadi dalam penahanan rumah, hal ini dapat dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman terdakwa dengan mengadakan suatu pengawasan terhadapnya. Adanya pengawasan itu untuk menghindarkan suatu kejadian yang menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau juga dalam pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya, sesuai dengan pasal 20 KUHP ayat 2. Yang ketiga yaitu penahanan kota. Jadi dalam hal ini dapat dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman si tersangka atau terdakwa, dan dalam hal ini tersangka atau terdakwa berkewajiban melaporkan dirinya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu pada pasal 22 ayat 3 KUHP. Mengenai waktu penahanan itu yang pertama pada pasal 22 ayat 5. Jadi
dalam proses penahanan pada masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Penahanan kota yang dinyatakan bahwa penahanan kota pengurangan tersebut 1/5 jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan penahanan rumah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Lalu yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, masing-masing penahanan dapat diperpanjang. Jadi perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 KUHP hanya berlaku paling lama 20 hari. Sedangkan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dapat pula diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari. Yang kedua, pada pasal 25 KUHP juga penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan paling lama selama 20 hari. Dan penahanan yang dilakukan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang mempunyai wewenang dalam hal ini selama 30 hari. Yaitu pada ayat 2 pasal 25. Dengan suatu alasan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Lalu yang keempat, pasal 26 ayat 2 KUHP itu bahwa hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 KUHP berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama 30 hari dengan suatu alasan guna kepentingan pemeriksaan. Dan yang terakhir pada pasal 29 yaitu yang terakhir itu penahanan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui surat perintah penahanan untuk batas waktu paling lama itu 50 hari dengan suatu alasan guna kepentingan pemeriksaan kasasi, dan bila mana dalam pemeriksaan tersebut belum tuntas maka perpanjangan waktu dapat dilakukan dalam hal ini oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari. Jadi lama penahanan untuk tersangka atau terdakwa dari mulai ditahan dalam rangka penyidikan sampai dengan pada tingkat kasasi hanya dapat ditahan untuk waktu paling lama 400 hari. Yang selanjutnya, wewenang tersangka mengajukan keberatannya. Jadi tersangka dapat mengajukan keberatannya itu antara lain mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung yang terdapat dalam pasal 29 ayat 7 KUHP. Dan yang kedua, pada pasal 29 ternyata itu tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian dengan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, 25, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan pasal 29 KUHP tersebut. Catatan untuk ini guna jika penahanan tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dan yang kedua, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Yang terakhir, wewenang penahanan. Untuk kewenangan dalam penahanan dalam KUHP ada 3 macam pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi, dan yang terakhir yaitu Mahkamah Agung sesuai ketentuan pasal 20 sampai dengan 31 KUHP. Selanjutnya penggeledahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan itu tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang
atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Nah, berarti biasanya penggeledahan itu bertujuan untuk mencari barang bukti. Biasanya seorang penyidik kan kalau misal menggeledah rumah orang atau badan seseorang itu untuk gunanya untuk mencari barang bukti biar nanti bisa diajukan atau dibawa ke pengadilan. Nah, apa saja yang boleh diperiksa? Itu pertama ada tempat kediaman seseorang, terus badan seseorang dan pakaian seseorang. Nah, tata cara penggeledahan itu terdapat dalam KUHP pasal 33. Itu yang pertama, kalau melakukan penggeledahan rumah, ya ini rumah, itu harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Meskipun penyidik itu pejabat berwenang, tapi kan mereka nggak bisa seenaknya masuk ke rumah orang tanpa izin ya. Berarti kalau mau masuk melakukan penggeledahan itu berarti harus ada surat izin ketua pengadilan negeri. Itu tujuannya untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya. Yang kedua, itu kalau misal penyidik itu nggak bisa melakukan penggeledahan sendiri ke sana, itu misal digantikan kepolisian, berarti kepolisian itu selain harus membawa surat izin ketua pengadilan negeri setempat, itu berarti polisi juga harus menunjukkan surat perintah tertulis dari penyidik. Yang ketiga, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Itu catatannya kalau misal tersangka atau penghuninya menyetujui. Kalau nggak menyetujui ya berarti ya nggak usah ada saksi. Wow. Yang keempat itu setiap kali memasuki rumah itu harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Berarti kalau misal penghuni rumah atau tersangka itu nggak mau hadir di tempat kediaman itu, atau misal menolak lah nggak mau ya, itu boleh disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Ketua lingkungan itu di sini bisa ketua atau wakil ketua rukun kampung atau rukun tetangga, atau ketua-ketua lembaga yang sederajat. Yang kelima itu dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Nah, ini di sini ada pasal 34 KUHP itu ada pengecualian. Kalau tadi di pasal 33 kan kalau mau menggeledah harus ada surat izin. Tapi kalau misal ini sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, itu dalam pasal 34 itu diizinkan, tidak usah ada surat izin dulu. Tapi tetap tidak mengurangi ketentuan yang ada pada pasal 33. Nah, dalam pasal 34 ayat 2 itu penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Ya, iya berarti kan penyidik yang nggak boleh menyita surat atau buku seenaknya saja, yang kalau misal itu bukan
bukan kayak barang bukti, ya berarti yang nggak usah diperiksa kayak gitu. Nah, dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD. Terus tidak boleh memasuki tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan. Terus tidak boleh memasuki ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Intinya kalau misal tersangka itu dalam hal ini tertangkap tangan, tadi kan tertangkap tangan itu berarti ketahuan pas lagi melakukan tindak pidana kayak gitu, itu berarti nggak boleh langsung penyidik langsung memasuki itu tadi ruang-ruang yang itu, ruang di mana sidang berlangsung kayak gitu. Terus mengenai penggeledahan badan itu nanti kalau misal yang perempuan ya digeledah oleh pejabat perempuan. Kalau misal mau melakukan pemeriksaan rongga badan, berarti penyidik bisa meminta bantuan kepada pejabat kesehatan. Selanjutnya penyitaan. Penyitaan menurut KUHAP itu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sama, penyitaan itu juga harus ada surat izin dulu dari ketua pengadilan negeri setempat. Nggak boleh asal menyita barang-barang saja. Terus benda apa saja yang boleh disita, yang dikenakan penyitaan itu pertama benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Terus benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Terus benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Terus nah, kalau misal udah disita barang-barang itu, nanti benda sitaannya itu disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Kalau misal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan, itu bisa disimpan di tempat yang bersangkutan. Berarti bisa disimpan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, bisa di kantor Kejaksaan Negeri, bisa di Pengadilan Negeri, seperti itu. Nah, kalau benda sitaan itu benda yang mudah rusak atau membahayakan, terus tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum, atau jika penyimpanan benda itu kalau slot lama itu slot tinggi harganya, biayanya maksudnya, itu bisa dilakukan tindakan. Pertama, apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik. Kalau misal benda sitaan itu masih di tangan penyidik sendiri, belum diserahkan, itu boleh dilelang atau boleh diamankan penyidik sendiri.
dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Terus, apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atau izin hakim yang menyidangkan perkaranya. Nah, kalau misal perkaranya udah sampai ke pengadilan, berarti benda itu boleh dilelang itu oleh penuntut umum atau izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Nah, pelelangan itu dilakukan di kantor lelang negara. Itu setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim atau yang bersangkutan lah. Nah, hasil pelelangan benda yang bersangkutan itu kan berupa uang. Itu nanti bisa dijadikan barang bukti. Tapi sebagian kecil dari benda itu harus disisihkan untuk barang bukti. Nah, kalau misal benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan itu nggak termasuk ke dalam ketentuan-ketentuan yang tadi. Berarti kalau misal bendanya itu memang dilarang oleh negara atau terlarang, itu berarti bukan ikut kaidah yang di atasnya. Itu ikutnya berarti nanti harus dirampas. Berarti nanti benda yang terlarang itu kan misal kalau terlarang kan kayak sabu-sabu kayak gitu, berarti nanti benda itu bukan dilelang tapi dirampas dan dimusnahkan. Dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Nah, nantinya kalau misal benda yang disita itu sudah tidak digunakan lagi, tidak diperlukan lagi, berarti benda sitaan itu bisa dikembalikan lagi kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali tadi benda yang terlarang itu, kalau misal bendanya terlarang ya berarti yang nggak bisa dikembalikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik bisa disampaikan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.